Shalom semuanya. Sudah banyak yang mudik ya mungkin hari ini. Sudah banyak yang macet, tapi kita juga kedatangan pemudik dari luar kota. Selamat datang Yongki dan Karis. Malam ini saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama tentang anugerah. Karena ini kan masih deket ya waktunya Paskah kemarin, yang kita dapat anugerah luar biasa lewat kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus yang merupakan salah satu anugerah buat kita semua. Beberapa dari kita kadang berpikir ya, di balik semua anugerah yang diberikan Tuhan, yang sudah diberikan Tuhan untuk kita, kadang kita berpikir bahwa hidup ini itu tidak adil. Tidak munafik, kadang-kadang terbersit dalam pikiran kita, hidup ini tidak adil. Kalau kita melihat kehidupan orang lain, kadang kita membandingkan, kita perlu bekerja membanting tulang untuk kita bisa mencukupi kebutuhan kita. Atau kita membandingkan dengan orang lain yang sepertinya enak-enak aja, kerja cuman gitu-gitu aja, tapi kok dari luar tampaknya mereka lebih dari kita, lebih bisa menikmati hidup gitu. Atau sebagai mahasiswa, kita kadang tanpa sadar melihat teman kita yang kayaknya tuh kerjaannya cuma main aja ke sana sini. Kalau ada tugas juga nyontek apa yang kita kerjakan, tetapi nanti di saat ujian tiba atau di saat waktunya penilaian tiba, hasilnya itu dia lebih baik daripada kita yang pekerja mungkin, atau kita yang lebih bersungguh-sungguh. Kadang kita merasa, kok aku harus begini, aku harus begitu. Kemudian setelah kita meraih semua itu, kadang-kadang kita sudah merasa aman, karena kita sudah merasa bisa meraihnya semua. Kadang kita merasa semua itu tidak adil untuk kita. Cuman di sini yang akan saya sampaikan bukanlah masalah keadilan, tetapi mengenai adanya kecenderungan bagi kita manusia yang mau enaknya saja. Kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu secara instan, tetapi setelah meraihnya kita merasa aman dan nyaman tanpa harus berusaha lagi. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita itu sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga tidak jarang kita membiarkan saja itu semua berlalu, seperti contoh di atas. Kita sudah mendapatkan anugerah, sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Jadi ya sudah, anugerah sampai situ aja, kita gak akan berbuat apa-apa. Kadang-kadang kita merasa terfikir seperti itu. Kita sudah mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang merupakan bagian terpenting dari master plan Allah. Ya, kita sebagai manusia berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, otomatis hubungan kita dengan Allah terputus. Tetapi kemudian dengan perkenanan Allah memberikan jalan satu-satunya, jalan keselamatan untuk kita, agar kita manusia bisa bersekutu kembali dengan Allah. Keselamatan itu hadir bagi kita sebagai bentuk anugerah kasih karunia Allah. Bukan lewat perbuatan baik kita, tetapi itu semua adalah sebagai kemurahan hati Allah yang sebenarnya tidak pantas untuk kita terima. Kita orang berdosa, kita orang yang layak dihukum. Tetapi Allah memberikan pada kita satu jalan keselamatan untuk kita bisa bersekutu kembali dengan Allah. Di sini Rasul Paulus dengan jelas mengatakan hal itu tadi ya, dalam suratnya kepada jemaat Efesus. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di layar juga ada ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri, ya. Di sini jelas
Rasul Paulus ini menunjukkan bahwa fondasi untuk keselamatan adalah anugerah dari Allah. Di sini Paulus menggambarkan keselamatan kita itu dalam bentuk past participle atau dalam bentuk pasif. Artinya apa? Artinya bahwa tindakan yang dilakukan Allah pada diri kita, yaitu memberikan keselamatan, yang artinya apa? Kita itu tidak berlaku apa-apa. Kita di sini hanya menerima. Jadi kita yang ada dalam dosa tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, hanya bisa diselamatkan. Jadi kita itu diberi dengan cuma-cuma oleh Allah untuk keselamatan kita sendiri. Keselamatan adalah anugerah yang luar biasa dari Allah. Lalu bagaimana kita harus meresponinya? Yang pertama, karena kita sudah diberi keselamatan oleh Allah, hendaknya kita apa? Percaya dan menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Di sini maknanya adalah iman yang paling mendasar. Kita percaya dan menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai dasar iman kita. Artinya kalau kita sudah mengakui dan percaya karya keselamatan itu, bahwa Allah sudah menyelesaikan karya keselamatan yang luar biasa melalui Yesus Kristus. Saat kita percaya, hendaknya kita juga apa? Kita mengakui bahwa identitas keselamatan itu bukan dari hasil usaha kita, bukan keluar dari diri kita sendiri. Itu adalah semua pemberian dari Allah. Jadi apalagi yang mau kita sombongkan? Kalau kita ini adalah orang berdosa yang hanya diberikan keselamatan oleh Allah. Mungkin keselamatan itu menjadi sesuatu yang agak susah ya dipahami untuk orang-orang yang belum percaya. Karena apa? Kita sebagai manusia secara tidak sadar dari kecil itu kita dididik untuk mengontrol masa depan kita. Iya atau enggak? Karena apa? Orang secara nggak sadar kita pikirkan orang tua kita kadang-kadang bahkan sering ya melatih kita dari kecil itu untuk apa? Belajar bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, ya enggak? Orang tua kita belajar mengajarkan pada kita, ayo belajar tanggung jawab pada diri sendiri. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Jangan sampai orang lain menanggung urusan kita. Bahkan orang tua selalu mengajarkan kita untuk bekerja keras, untuk sukses. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin terhilang, terlupa. Bahwa itu semua bukannya tidak penting. Tetapi itu semua bisa kita lakukan karena apa? Karena ada anugerah dari Tuhan. Tuhan terus bekerja. Bukan hanya dari keinginan kita sendiri. Di sini Rasul Paulus juga tegaskan sekali lagi bahwa dalam Efesus 2 ayat 9 tadi ya, agar kita tidak membanggakan diri sendiri. Ingat bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Ini kebenaran yang sama. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri itu gak ada gunanya. Karena apa? Kita gak bisa membangkitkan diri kita sendiri dari dosa. Hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan diri kita dari dosa. Dia yang dianugerahkan Allah untuk menyelamatkan kita di dunia. Kalau kita menyadari bahwa keselamatan itu anugerah yang diberikan oleh Allah, bukan berarti kita boleh egois. Kita tidak hanya mengikirkan diri sendiri. Tuhan memberikan anugerah bukan hanya untuk kita sendiri, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk saya, tetapi apa? Juga untuk orang lain. Di sini Tuhan tidak ingin kita hanya duduk diam, menerima anugerahnya. Tuhan ingin kita juga berbagi anugerah itu, berbagi keselamatan itu. Seperti pada Efesus 2 ayat 10 ya, kalau kita bisa baca bersama-sama. Di situ Paulus menjelaskan dengan jelas di situ. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini merupakan bukti, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak pernah diminta untuk duduk diam saja dalam menerima keselamatan kita. Kita perlu peka, peduli kepada sesama kita, mengulurkan tangan, memberikan bantuan dalam kasih sejauh apa yang kita bisa. Bantuan gak cuma materi saja. Kalau kita baru bisa membantu untuk mendengarkan saja, ada orang yang berkeluh kesah dengan kita, kita mau mendengarkan saja, itu sudah merupakan anugerah buat dia. Karena kadang-kadang orang kalau sudah pusing dengan masalahnya, dia gak perlu apa-apa, hanya perlu didengar saja. Lewat nasihat atau sekedar senyuman aja, ada kalanya bisa jadi sesuatu yang wah untuk orang-orang yang mungkin tertekan, orang-orang yang merasa kesulitan. Jadi di sini jelas disampaikan bahwa Tuhan itu sudah memberikan tugas kepada kita seperti apa yang telah Dia rencanakan. Jadi kita masing-masing punya tugas. Punya tugas yang berbeda-beda satu sama lain. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus melaksanakan tugas itu. Di sini bukan berarti karena kita menerima anugerah, terus kita punya, dalam tanda kutip, kita punya hutang ya atas keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tidak. Tetapi apa? Kita lakukan itu semua untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus kita, sehingga keselamatan bisa menjadi milik kita. Jadi kalau saya boleh menggambarkan begini, kita diselamatkan, tentunya kita juga untuk menyelamatkan yang lain. Kita diberkati, gak cuma kita pegang sendiri, tapi apa? Untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita diberi, ya apa? Untuk memberi. Kalau itu semuanya kita hanya menerima saja, kita genggam saja, lama-lama apa? Lama-lama hilang. Ibaratnya pasir, kalau kita cuma genggam aja kayak gini, dia mesti pelan-pelan akan keluar tanpa sengaja. Tetapi kalau itu tidak kita genggam, kita sebarkan kemana-mana, itu akan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi keselamatan itu bukanlah pemberian yang kita dapat atas perbuatan kita. Keselamatan itu adalah sesuatu yang cuma-cuma Tuhan berikan. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Tetapi itu bukan sama sekali berarti bahwa kita tidak perlu melakukan apapun. Melainkan kita harus lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi seperti tadi bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menerima keselamatan. Sudah menjadi tugas kita juga untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberi untuk memberi. Kita diberkati untuk memberkati. Jadi jangan lagi kita merasa pasrah. Dalam tanda kutip pasrah ya, pasrah lain dengan berserah ya. Kita pasrah menerima hasil. Toh kita sudah diselamatkan. Toh saya sudah diselamatkan. Saya sudah punya jaminan untuk hidup kekal. Bukan itu yang dimaksudkan. Kita punya tugas. Dari hanya anugerahnya yang diberikan kepada kita, timbul tugas-tugas yang luar biasa. Seperti dalam Injil katakan dalam amanat agung bahwa kita mempunyai tugas untuk menjadikan semua menjadi murid-muridnya. Kalau kita tidak menerima keselamatan itu, kita tidak menerima anugerah itu, kita tidak akan bisa melakukan semuanya itu. Contoh konkretnya, kalau kita ingin melakukan tugas yang diberikan, karena kita sudah diberi keselamatan, saya sedikit memberikan contoh pada film
Yesus Revolution, yang mungkin teman-teman di sini sebagian udah nonton ya. Terus terang saya nonton film itu dari pertengahan sampai akhir isinya nangis dan nangis, karena di situ begitu besar anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Di situ diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang dia tinggal dengan ibunya, Greg Laurie. Dia mencari jalan untuk menjadi tujuan hidup yang benar dalam hidupnya. Karena dia tidak mempunyai pandangan hidup yang benar itu seperti apa. Dia hidup dari kecil dengan ibunya, tetapi dia merasa ibunya itu tidak pernah ada untuk dia. Karena ibunya sendiri juga mempunyai masalah di situ, saudara. Jadi dia hidup tumbuh seperti itu saja. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia hanya tahu ibunya menyuruh dia ini itu tanpa dia tahu alasannya apa. Dalam pencarian tujuan hidupnya, dia bersama ibunya pindah dari kota ke kota. Akhirnya membawa dia bertemu dengan seseorang pengkhotbah jalanan dengan gaya hippisnya ya. Tapi justru dari pengkhotbah jalanan itu bisa menyadarkan dia untuk dia bisa hidup yang benar sesuai iman pada Tuhan. Awalnya dia ragu karena dia melihat penampilan orang itu, orang yang berpenampilan seadanya, bahkan penampilannya seenaknya, gak ada rapi-rapinya sama sekali. Tetapi dari apa yang dia katakan, yang orang itu dia katakan, si Lonnie itu katakan, bisa membawa pencerahan untuk kehidupannya. Apalagi setelah si Greg ini dibawa ke satu komunitas yang merasakan suatu hal yang sama, dia merasa senasib di situ semua, yang dalam tanda kutip komunitas orang-orang bermasalah. Dia merasa mendapat satu keluarga baru yang bisa apa? Untuk saling mendukung satu sama lain. Di mana mereka juga didukung oleh salah seorang pendeta di Calvary Chapel yang bernama Chuck Smith. Di situ Chuck Smith ya, di situ dia bisa bergabung di situ, di sebuah gereja. Dia bisa belajar apa arti firman Tuhan di situ. Gereja yang awalnya juga berjuang karena di gereja itu banyak terjadi kemerosotan, terutama kemerosotan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Generasi muda hilang di situ. Tetapi apa? Dengan anugerah Tuhan, dengan kuasa Tuhan, lewat anak pendeta itu yang mempertemukan dia dengan kaum hippies. Awalnya gereja itu tidak menerima karena melihat orang itu sebelah mata. Dia asalnya dari mana gak jelas, kenapa dibawa ke sini. Tetapi karena pendeta itu tahu kesungguhan hatinya dan dia merasa orang ini yang si Lonnie ini ya, yang orang hippies ini bisa membawa jiwa-jiwa baru yang mungkin orang pandang sebelah mata, dia merasa lebih semangat lagi dalam menyebarkan anugerahnya. Begitu juga dengan si Greg ini tadi ya. Dia mengikuti apa yang menjadi keyakinannya. Dia merasa yakin di situ bahwa dia yang orang tidak mempunyai tujuan hidup, orang yang terbuang, bisa diterima di suatu komunitas yang luar biasa. Dia meyakini bahwa dia memang ditempatkan Tuhan di situ. Dia yang bukan siapa-siapa bisa merasa diselamatkan oleh Tuhan. Dengan keselamatan itu, dia merasa punya tugas baru untuk bisa menyelamatkan orang lain. Ini bukan kisah fiktif ya, ini kisah nyata. Kisah nyata di Amerika di saat gerakan Yesus itu muncul di situ. Jadi benar-benar kalau kita nonton dari awal, orang yang terbuang, orang yang tidak punya masa depan, kalau dia menemukan tempat yang cocok untuk dia bisa diterima. Next, yang lanjutannya. Dari yang awalnya hanya gereja kecil saja, kalau bisa membuka diri untuk siapapun masuk ke dalamnya,
membuat orang-orang yang belum percaya menjadi orang-orang yang punya pegangan hidup, menjadikan orang-orang itu lebih berarti. Karena anugerahnya orang-orang bisa diselamatkan. Dari situ kita bisa belajar bahwa Tuhan itu menyelamatkan siapapun tanpa melihat latar belakang apapun. Mau sehina-hinanya kita, sekotor-kotornya kita. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan memberikan anugerahnya untuk kita. Kita bisa diselamatkan. Dari seorang pemuda yang tidak punya arah hidup sama sekali, yang berjuang sendiri untuk mencari kebenaran dalam hidupnya, hingga akhirnya dia selamatkan. Dia sekarang menjadi seorang pendeta yang sangat besar di California. Di Harvest Christian Fellowship, dia mengembangkan gerejanya sampai kemana-mana. Dia juga menjadi seorang penulis buku rohani dan motivasi. Tadinya dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang anak yang berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dia nggak tahu caranya. Tetapi setelah dia ketemu orang yang tepat, dia percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Dia bisa menyelamatkan banyak orang. Kalau tidak karena anugerahnya, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun permasalahanmu saat ini, apapun kondisimu saat ini, kalau kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah ada untuk kita, kita percaya kalau kita diselamatkan, ayo kita bersama-sama menyebarkan keselamatan itu. Jangan hanya menyimpan saja anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Sudah saatnya kita juga menyelamatkan orang lain. Jangan merasa aku ini bukan siapa-siapa. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita semua sama. Kita semua sama orang yang berdosa. Tetapi Tuhan sudah memilih kita. Sadarilah itu semua. Kita ini umat pilihan. Kita dipilih, bukan kita memilih. Tuhan begitu baiknya memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita sadari bahwa itu semua karena anugerah. Itu semua sudah Tuhan rancangkan untuk memilih kita jauh sejak kita belum ada dalam kandungan ibu kita. Tuhan punya rencana untuk kita semua lewat anugerahnya.